AMD Radeon RX 5500 XT. VGA ini ditujukan untuk permainan 1080p yang secara efektif menggantikan kartu AMD Radeon RX 580 dan RX 570 yang berumur panjang dan akan saling berhadapan dengan keluarga Nvidia GeForce GTX 1650 dan GTX 1660. Sebagaimana tipikal untuk AMD dalam kisaran harga ini, perusahaan sebenarnya meluncurkan dua konfigurasi berbeda dari RX 5500 XT. Kedua VGA 8GB serta VGA 4GB sebagai pilihan anggaran. Kedua VGA memiliki clock yang sama. Konsekuensi dari 4GB VRAM versus 8GB cukup besar sehingga menciptakan beberapa perbedaan nyata antara VGA. Saphir memiliki beberapa submerek VGA, termasuk Nitro dan Pulse. Sedangkan yang pertama adalah VGA overclock pabrik dengan harga lebih tinggi, kartu Pulse lebih murah. Untuk kartu VGA RX 5500 XT mereka, Saphir mengirimkan dengan batas daya GPU lebih tinggi dari referensi yang mengarah ke peringkat clock game 20 MHz lebih tinggi, tetapi basis GPU aktual dan meningkatkan kecepatan clock tetap tidak berubah. Pada level tinggi, Saphir Pulse RX 5500 XT adalah desain yang cukup khas untuk VGA 150W dengan kipas terbuka dengan kipas ganda yang lebih dari cukup untuk mengimbangi Navi 14. Sistem pendingin dan terselubung VGA lebih panjang dari PCB itu sendiri. Itu adalah papan yang dibaut ke pendingin dan bukan sebaliknya. Demikian pula, Saphir telah menggunakan desain yang lebih tinggi dari biasanya, memungkinkan mereka untuk membuat heatsink dan kipas yang lebih besar daripada yang kita lihat dengan VGA yang dibuat persis dengan spesifikasi PCIe. VGA yang dihasilkan cukup besar, berukuran sekitar 9,15 inci dan 4,25 inci dari bagian bawah PCB. Imbalan untuk desain besar ini adalah kipas RPM yang lebih besar dan lebih rendah untuk meminimalkan kebisikan kipas. Pulse 5500 XT mengemas dua penggemar 95 mm. Bicara soal daya, VGA ini mengandalkan kabel daya PCIe ekstra 8 pin serta daya short PCIe untuk kebutuhan listriknya. Angka tradisional optimasi biaya untuk AMD, mereka hanya memberikan Navi 14 GPU 8 line PCIe yang mendasarinya, dan lebih baik lagi karena Navi menawarkan konektivitas PCIe generasi 4. Itu berarti 8 lajur itu 2 kali lebih cepat ketika dipasangkan dengan host PCIe Gen 4. Karena seri RX 5500 difokuskan pada permainan 1080p, inilah yang akan menjadi fokus hasil benchmark nanti.
Untuk konsumsi daya, RX 5500 XT berhasil menjaga kecepatan clocknya agak tinggi. VRAM 8GB mereka sering berada pada 1800 MHz atau lebih baik, atas klaim resmi AMD 1717 MHz. Ini berarti VGA berjalan cukup dekat dengan batas kecepatan clocknya, jadi kekuatan ekstra Sapphire tidak banyak dengan daya 130 Watt atau kurang. Kombinasi arsitektur inti RDNA baru serta prosesor 7 nanometer TSMC memberi AMD tendangan yang signifikan dalam efisiensi kinerja dan efisiensi daya. Dan dalam prosesnya, ia menetapkan template untuk diikuti semua kartu seri Radeon RX 5000. Jadi seharusnya tidak terlalu mengejutkan bahwa Radeon RX 5500 XT yang baru dapat menikmati situasi yang sama dibandingkan dengan seri kartu RX 500 berbasis Polaris AMD generasi sebelumnya. RX 5500 XT yang berfokus pada 1080p memberikan kinerja yang lebih baik, dan ia melakukannya dengan sedikit daya, bahkan dibandingkan dengan pesaing Nvidia mereka. AMD pada umumnya bersaing dalam hal efisiensi daya di kelas kartu, di mana mereka jauh tertinggal di belakang pada generasi sebelumnya. Kinerja kompetitif sementara itu sedikit banyak lebih rumit. Sebagai pengejar 570, 580, 590 dalam tumpukan AMD, RX 5500 XT hampir selalu mengalahkan kartu lama AMD. Satu-satunya penculikan untuk ini adalah Metro Audus. Sebagai hasilnya, AMD 4GB RX 5500 XT yang lebih murah terlihat sangat baik di sini, mencapai prioritas kinerja dengan Nvidia yang baru saja diluncurkan, dan dengan harga yang sama GeForce GTX 1650 Super. Seperti biasanya, kartu-kartu sama dengan bermainnya terus-menerus mempertahankan kemenangan dan kerugiannya, tetapi pada akhirnya mereka bertarung memperebutkan pasar yang sama dengan kinerja yang sama. Terima kasih sudah mau menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika menurut kalian video ini menarik, dan jangan lupa juga ikuti Instagram kita di deskripsi. Dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya.